Mungkin teman-teman sendiri tahu ya kalau perdutaan itu biasanya dari dunia pageant. Oke. Nah, tapi kebetulan saya dari sosial, dari dinas sosial. Jadi job desk saya itu seputar sosialisasi. Tapi dari sosialisasi tadi membuka pintu baru bagi saya untuk ada job desk banyak lainnya. Seperti saya dimulai setelah sosialisasi ini saya jadi diundang untuk nge-MC acara informal, lama-lama acara formal, dan itu kan kalau misalnya saya tidak mengikuti duta genre ini Nggak bisa nih saya dapat iya job betul, ini nggak gitu. ada batu loncatan. Betul. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizer, balik lagi sama podcast Diksi. Yang pastinya podcast ini selalu bawa diskusi yang selalu bawa inspirasi buat Letizer yang ada di rumah. Nah, untuk episode kali ini Diksi menampilkan hal-hal yang luar biasa banget. Cewek cantik, cewek manis ya. Semuanya diborong sama dia. Siapa dia? Ada Indri Haulia Putri. Meriah sekali ya. Iya, selamat datang Indri. Iya, terima kasih Gimana Ibu. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sampai hari ini alhamdulillah masih baik. Oke. Indri, ada apa sih kedatangan Indri ke sini kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, kalau dari undangan yang punya Oh iya, Indri ini ada apa nih selempangnya? Oh Boleh iya. dong dikasih tahu Oh kalau iya. Indri ini adalah seorang duta. duta. Duta apa nih kalau boleh tahu Indri? Jadi kalau boleh ngasih tahu ya Bu ya, saya ini sebenarnya saya mau sapa teman-teman yang melihat Boleh. Diksi episode kali ini, boleh ya Bu? Boleh, ya? silakan. Halo teman-teman Diksi, sebelumnya kenalin ya, nama aku Indri, Indri Haulia Putri, biasa dipanggilnya Indri. Dan kebetulan saya ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga pada saat ini sedang menjabat menjadi Duta Genre Kota Malang periode 2023 sampai 2025. 2023 sampai 2025. Iya, betul. Luar biasa banget. Duta genre Kota Malang. Kota Malang. Genrenya apa ini, Indri? Genrenya kebetulan itu stands for generasi berencana. Berencana. Betul. Oke. Kenapa sih awal mulanya Indri ini kok mau jadi duta genre? Gimana ceritanya? Ini harus yang jujur atau yang kayak memotivasi sepenuhnya? Kalau dipoles bisa dikit? memotivasi sepenuhnya tapi dengan kejujuran. Oh boleh, oke. Iya. Jadi kalau boleh jujur, awalnya itu saya diminta Pak Lurah, Ibu. Diminta Pak Diminta Lurah. Gimana tuh ceritanya Pak Lurah minta? Nah, jadi saya ditelepon. minta Nak Indri untuk jadi istri saya gitu. Enggak Gimana? dong. Oh, enggak. dong, Gimana, ya. Indri, Jadi ceritanya? kebetulan waktu itu saya bapak saya, Bu, ayah saya ditelepon sama Pak Lurahnya, dibilang ini, "Mas, ini ada rekrutmen Duta Genre Kota Malang." Kebetulan itu kan dari dinas sosial ya, Bu ya. Nah, jadi sebelum di periode saya itu ada jalur masyarakat sama jalur pendidikan. Jalur masyarakatnya ini maksudnya adalah diambil dari setiap kelurahan. Betul. Nah, makanya Pak Lurahnya kenapa masih berhubungan dengan dinas sosial? Karena di periode-periode sebelumnya itu masih ngambilnya dari lurah tadi. Oke. Nah, kebetulan di tahun saya memang sudah bebas, sudah terserah itu mau Umum dari ya, kelasnya sudah. umum berarti. Betul. Berarti Indri ini asli Kota Malang. Betul, asli Kota Malang. Oke, berarti nak Malang banget. Nak Malang. Nak Malang, Malang Ngalam. kota ya. Betul. Terus Hampir kabupaten. kemudian setelah itu Indri melakukan pendaftaran. Betul. Atas rekomendasi dari Pak Lurah itu tadi. Iya, betul. Oke, sampai sekarang Pak Lurahnya udah jabat? Sepertinya sudah ganti, tapi maaf ya Bapak. Gitu. Bapak. Harus disampaikan juga ya. Berarti kamu juga harus berterima kasih ya pada Pak Betul, Lurah pada itu. Pak Lurah yang sudah merekomendasikan ya Bu ya. Benefitnya Pak Lurah dapat apa nih kira-kira? Pak Lurah ya dapat apa ya Pak ya? Enggak, itu bercanda aja ya Bercanda, Letizen betul, ya. betul. Oke, kan apa sih job desk-nya dari duta genre ini? Oke. Jadi mungkin teman-teman sendiri tahu ya kalau perdutaan itu biasanya dari dunia pageant. Oke. Nah, tapi kebetulan saya dari sosial, dari dinas sosial. Jadi job desk saya itu seputar sosialisasi. Tapi dari sosialisasi tadi membuka pintu baru bagi saya untuk ada job desk banyak lainnya. Seperti saya dimulai setelah sosialisasi ini saya jadi diundang untuk nge-MC acara informal, lama-lama acara formal, dan itu kan kalau misalnya saya tidak mengikuti duta genre ini Nggak bisa nih saya dapat iya job betul, ini nggak gitu. ada batu loncatan, nggak ada Betul. batu loncatan. Nah, dari sosialisasi ini job desk lainnya adalah ya seperti duta pada umumnya itu attending, biasanya acara-acara duta dari dinas lain atau Undangan ya. betul, attending itu seperti menghadiri gitu Bu. Untuk kadang juga menjadi juri fashion competition, ada juri untuk duta juga ya.
hal-hal yang memang juga duta-duta pageant lakukan di duta dinas sosial masih lakukan, cuman kita memang lebih spesifiknya untuk sosialisasi suksesi program dari pemerintah. Oke. Nah, ngomongin tentang duta genre yang sekarang Indri jabat ya. Apakah Indri juga sebelumnya ada pengalaman menjadi pigeon atau ambassador dari sekolah atau apa? Oh ya, kalau terkait dengan pengalaman saya menjadi ambassador atau menjadi duta itu baru pertama ini, Bu. Baru pertama Iya, ini, oke. langsung di duta genre ini. Luar Mencoba biasa. pertamanya. Jadi Masya Allah. mencoba keberuntungan dan ternyata beruntung banget. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oke. Dari setiap duta genre itu kan pasti ada persyaratan mungkin ya. Nah, Iya. gimana ceritanya Indri waktu itu setelah disuruh sama Pak Lurah terus kemudian mengikuti seleksi dan lain sebagainya, gimana persyaratannya? Kalau terkait persyaratannya sendiri, kebetulan di kami itu tidak ada persyaratan terkait minimal tinggi badan dan berat badan harus ideal dan lain-lain, itu tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi lebih ke langsung memenuhi administrasi itu seperti portofolio. Di sebelumnya itu sudah pernah melakukan apa aja, prestasinya apa aja, terus abis itu dari daerah mana, karena kebetulan kalau dari luar kota Malang itu lebih berat saingannya karena yang diambil diutamakan yang kota Malang terlebih dahulu. Tapi kalau memang misalkan yang di luar kota Malang tadi itu memenuhi prospek lebih dari yang dari kota Malang, itu itu bisa juga, cuman memang lebih gampang yang diterima itu yang KTP-nya asli kota Malang gitu. Itu aja sih mungkin untuk persyaratannya. Setelah persyaratan administrasi tadi baru masuk ke prosesi seleksinya yang lebih rumit, dari open interview, dari deep interview, karantina, ada materi-materi. Di situ kita dikasih kelas-kelas juga, beauty class, ada photoshoot class, seperti itu. Baru di yang quarantine yang terakhir itu, Bu, yang sebelum grand final. Oke, itu tadi mungkin adalah persyaratan dari seorang duta genre ya, mau menjadi seleksinya mulai dari karantina dan lain sebagainya sampai ke finalis. Betul. Dan sekarang Indri sudah menjadi duta genre. Alhamdulillah. Kira-kira berapa lama sih itu rentan waktunya kamu mulai dari persiapan sampai ke final? Oke, kalau dari persiapannya sendiri, kebetulan waktu itu saya taunya open recruitment itu ketika mau 2 minggu mau ditutup. Jadi untuk administrasi seleksi berkasnya, seleksi administrasinya kebetulan saya mempersiapkannya sekitar 2 minggu. Kemudian menunggu pengumuman itu dari yang awalnya semifinalist ke finalis sampai ke grand final itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan namanya. Lama juga ya Indri? Iya, Ya? Kamu cukup kira-kira karantina itu berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu full itu. Kami dapat surat dispen dari dinas sosial untuk dikarantina selama 2 minggu. Berarti di situ kamu banyak belajar juga ya, karena ini adalah pengalaman pertama kamu. Iya, betul. Kebetulan teman-teman saya juga ternyata banyak yang lebih berpengalaman di situ. Gitu. Iya, cuman saya aja kebetulan yang belum pernah mencoba Ya menjadi enggak, akhirnya kan kamu ambassador. jadi belajar, Iya, banyak alhamdulillah. belajar mulai dari teman-teman dan pengalaman yang lain sebagainya. Betul. Nah, ini kan kamu juga menjadi mahasiswi. Iya. Ya, mahasiswi hukum ya di FHUMM. Terus kemudian korelasi kamu nih kira-kira gimana, Andri? Apa sih hubungannya sama duta genre ini? Oke, jadi kebetulan di Duta Genre ini kami ada 3 materi substansi. Salah satunya adalah terkait pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini di mata hukum kan usia 19 tahun adalah usia yang legal, Bu ya. Legally married. Diatur lah Betul, minimal. diatur iya. di hukum positif di Indonesia Betul. ini di usia 19 tahun minimalnya. Tapi ternyata menurut BKKBN usia ideal seorang remaja untuk menikah itu di usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Nah, jadi di situ ada ketidaksinambungan ya, Bu ya, antara hukum yang diatur di Indonesia dan sebenarnya idealnya bagi remaja itu usia berapa. Alasannya adalah usia 21 tahun itu sistem reproduksi di wanita itu baru siap. Baru siap untuk menopang janin selama 9 bulan itu baru siap di usia 21 tahun. Sedangkan di usia 25 tahun itu adalah usia yang diukur stabil bagi laki-laki. Kenapa stabil? Karena kebanyakan rata-rata menurut ada datanya, Bu ya, tapi mohon maaf saya lupa sumbernya. Itu di Indonesia usia 25 tahun tuh laki-laki barulah stabil dalam pekerjaan dan mental. Jadi entah itu financially and mentally itu baru siap di usia 25 tahun, dari bekerja, dari dia siap untuk menghadapi problematika kehidupan selanjutnya gitu. Karena kan kebetulan kita hidup ini ada transisi kehidupan ya, Bu ya, dari remaja ke dewasa, dari pendidikan, pekerjaan, memulai keluarga, kan ada step by stepnya. Nah, laki-laki baru siap untuk memasuki step
di kategori yang memulai keluarga ini, membina keluarga ini di usia 25 tahun gitu. Berbeda dengan yang diatur di undang-undang kan 19 tahun. Jadi korelasinya di situ, Bu. Ternyata ada keberbedaan gitu antara apa yang diatur dan apa yang sebenarnya seharusnya. Oke. Mulai dari situ banyak sekali mungkin kegiatan kamu sebagai duta genre Kota Malang, tapi juga ada kegiatan kamu di kamu menjadi mahasiswi ya, menjadi mahasiswi hukum Fakultas Hukum di UMM ini. Nah, kira-kira gimana sih cara kamu membagi waktunya, Indri? Oke, jadi sebelumnya alhamdulillahnya saya rasa saya yang sekarang dibanding dengan saya di awal baru menjabat menjadi duta genre itu menurut saya lebih baik yang sekarang, Bu, untuk di perihal time management. Tapi untuk sampai di posisi ini tuh sudah melalui banyak sekali trial and error. Salah satunya adalah dulu saya terlalu serakah ibaratnya, Bu. Jadi semua yang bisa saya ambil di hari itu saya ambil semuanya. Misalkan jam 7 saya harus ada di Hotel Tugu, jam 11 saya harus ada di Hotel Savana. Itu ketika semepet apapun itu jamnya saya ambil, Bu, dulu. Tapi ternyata time management saya untuk kegiatan yang semua saya ambil itu bisa berjalan dengan lancar, tapi sayangnya secara fisik saya nggak bisa menerima itu. Jadi alhasil saya jatuh sakit dan harus bed rest selama 1 minggu. Kan nggak enaknya di situ ya, Bu, ya, ketika sudah harus bed rest nggak bisa nerima apa-apa lagi gitu. Nah, ternyata sekarang saya sudah punya ada 3 prinsip untuk time management. Yang pertama itu set boundaries, yang kedua harus tahu priority, yang ketiga ini kita harus tahu limit tubuh kita sendiri sampai mana. Nah, set boundaries ini maksudnya adalah kalau misalkan itu emang kesempatan yang bagus bagi kita, tapi ternyata kita bisa ngambil tuh ya mungkin di lain waktu aja lah, jangan dipaksakan gitu. Kita harus berani ngomong enggak, tidak bisa gitu. Jangan hanya karena tergiur dengan acaranya yang besar, tergiur dengan oh itu bisa nambah portofolio saya gitu kan. Tapi kalau misalkan memang dianya tidak bisa, tubuhnya tidak bisa menerima kan juga kurang baik ya, Bu, ya. Ditambah lagi takutnya kalau terlalu banyak yang diterima, tidak balance antara kuliah dan kegiatan di luar kuliah gitu. Untuk yang set priority ini biasanya saya prioritasnya adalah emang saya utamakan kuliah. Tapi kalau emang ada kegiatan lain yang menurut saya memberikan saya benefit baru yang tidak bisa saya dapatkan di perkuliahan, dan ternyata di perkuliahan saya belum mengambil jatah cuti kuliah. Kan biasanya kalau di perkuliahan kan ada jatah cuti ya, Bu, ya. Kebetulan sampai semester 6 ini jatah cuti kuliah saya itu setiap pertemuan 3 kali. Nah, kalau saya belum ambil lebih dari 2, saya mau meninggalkan kuliah itu untuk sementara gitu, Bu. Saya ambil kegiatan yang di luar tadi karena kebetulan bisa menambah porto ya, Bu, ya, untuk nanti mempersiapkan diri setelah saya lulus biar saya untuk kalau mau bekerja, kalau mau apply di program apapun akan lebih mudah. Betul. Kalau ada program di luar kampus. Nah, ini kan karena kegiatan kamu juga banyak, terus kemudian kamu juga sudah berusaha mengatur time management kamu. Nah, gimana caranya kamu bisa mempertahankan nilai akademik kamu, Dri? Oke. Nanti bisa menjadi pesan juga ya buat mahasiswa UMM, khususnya yang memang dia ini adalah pigeon, mengikuti pigeon atau yang mengikuti lomba-lomba lain di luar akademik. Nah, itu gimana sih caranya kamu mempertahankan nilai akademik kamu sebagai mahasiswa hukum? Oke. Sebenarnya sampai detik ini, alhamdulillahnya saya rasa untuk nilai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, alhamdulillah dosen-dosennya tidak mempersulit, Ibu. Nah, dan kebetulan kalau saya pribadi sih, saya bukan pribadi yang sepintar dan sekritis beberapa teman saya yang ada di angkatan saya. Tapi untuk mempertahankan nilai itu, setidaknya kalau saya tidak bisa sepintar dan sekritis teman-teman saya, ya satu-satunya yang bisa saya lakukan hanyalah ya rajin masuk kuliah, rajin mengerjakan tugas gitu, mendengarkan dosen ketika menjelaskan. Kalau misalkan tidak tahu ya harus berani bertanya gitu, tidak malah yang kayak meninggalkan atau jadi abandon salah satu gitu, harus tetap jalan dua-duanya. Iya, tapi dengan schedule time management yang bagus juga ya. Iya, insya Allah. Yang penting apa, Andri? Yang penting rajin. Yang penting tidak rajin. Ya. Nggak pinter nggak apa-apa, yang penting rajin. Yang penting rajin. Itu adalah sebuah tips. Betul. Yang penting datang gitu. Oke. Terakhir, menurut kamu suka duka menjadi duta genre ya atau sebagai dunia pigeon ya? Kamu sudah masuk di dunia pigeon ini dengan mahasiswa nih. Gimana suka duka kamu menjalani kedua-duanya ini?
Jadi kalau ditanya suka duka sendiri sebenarnya banyak sekali Bu ya, tapi saya rangkum sesingkat mungkin. Jadi kalau sukanya sendiri, alhamdulillahnya hidup jadi berwarna gitu ya Bu. Oh ya, Nggak sekedar hidup nggak kuliah, itu-itu aja iya, ya. nggak sekedar kuliah pulang tidur ngerjakan tugas, waduh stres sih Bu ya. Lama-lama ada kegiatan lain di luar kampus gitu, sukanya Alhamdulillah. seperti itu. Ada banyak sekali benefit yang saya dapatkan di luar perkuliahan yang tidak bisa saya dapatkan di perkuliahan gitu. Juga sukanya adalah saya menilai diri saya insya Allah nantinya akan lebih siap ketika masuk ke dunia kerja, karena kebetulan saya di dinas sosial juga bertemu dengan ibu-ibu yang sudah bekerja, ibu-ibu yang sudah menerapkan kalau Mbak kamu kalau nanti saya kasih job desk kayak seperti ini ya, jadi saya dibimbing gitu Bu di situ. Kalau terkait dukanya sendiri adalah ketika teman-teman saya liburan, saya tidak libur. Oh, Ibu. nggak libur, Iya. malah acaranya di pas kamu liburan, momen liburan ya. Betul. Setiap liburan tuh ada acara gitu dari dinas sosial atau dari luar. Tapi alhamdulillahnya ya menurut saya lebih baik seperti itu daripada nantinya saya ketika teman-teman saya udah pada sukses, saya masih baru merangkak ini Bu betul. gitu. Jadi mungkin ya untuk teman-teman saya yang sekarang terima kasih sudah sabar ya menyesuaikan schedule. Nggak apa-apa, jadi itu biar kita produktif di usia Betul. muda. Insya Allah. Gitu. Jadi ketika nanti usianya udah tua, kita tetap masih kerja. Kayak gitu. Oke, itu mungkin dari pertanyaan yang sudah aku ajukan, tetapi ada Betul. 2 pertanyaan lagi yang nantinya akan ditampilkan di TV ya. Karena ini adalah pertanyaan dari Leptizen yang ada di Oh, rumah. ada yang tanya ya Bu? Iya ya? ada, sekepo itu sama kamu. Oh, Masya Allah, terima Oke. kasih. Mungkin bisa dari pertanyaan question box yang ada di sini. Ini adalah pertanyaan dari Leptizen. Oke, yang pertama yaitu adalah @pujirahayu. Kasih tips dong cara menjaga kesehatan bagi seorang duta yang memiliki banyak kegiatan di kampus maupun di luar kampus. Gimana tuh, Ndri? Oke, jadi sebenarnya ya agak toksik ya Bu ya, tapi kalau dibilang saya nggak akan tahu limit tubuh saya kalau saya nggak sampai tipes kemarin Oke. gitu. Jadi untuk saya pribadi karena saya kebetulan sudah tahu ya limit tubuh saya di mana. Yang pertama ketika sudah merasa tubuh ada di limitnya, utamakan istirahat terlebih dahulu. Oke. Utamakan udahlah tinggalkan dulu itu yang namanya portofolio lah, apa kuliah lah, tinggalkan dulu, tapi jangan sampai abandon ya, tinggalkan sejenak untuk istirahat gitu. Kemudian Kalau udah tahu memang kayaknya ini waktunya aku istirahat waktunya deh istirahat, kayak gitu. kayaknya aku harus istirahat dulu gitu. Vitamin jangan lupa tentunya. Terus untuk makan jangan dilewatkan. Kebetulan kalau teman-teman yang cewek-cewek ini kan suka makan seblak ya Bu ya, nggak makan seharian, sorenya makan seblak. Bu April gitu juga ya? Enggak sih. Oh, enggak, alhamdulillah. Makan makanan yang bergizi aja. Contohnya 4 cilor. sehat 5 sempurna gitu. Oh gitu Bu ya? Iya, Alhamdulillah. mempertahankan protein yang mana, karbohidrat yang Proteinnya mana. apa Bu? Jigor. Iya. Kan ada tahu, ada kedelai kan. Iya, Iya, boleh. jigor terbuat dari tahu. Tahunya aci gitu. Dikasih bawang, dikasih lombok, Ini enak. jadi tutorial memasak Iya, bersama iya. Diksi ya Bu ya? Boleh. Terus Boleh. lanjut. Kalau makan nggak boleh telat, nggak boleh, apalagi yang punya asam lambung nih cewek-cewek biasanya ya, Gen Z yang Sukanya makan minum manis. minum manis, kopi, nggak makan seharian, tiba-tiba ngopi, Asam tiba-tiba lambung asam tuh. lambung. Iya, Gerd, betul. moka, nggak bisa, Iya, ya, nggak nggak bisa. boleh. Jadi Harus ketika tahu. kamu sudah tahu nih, oh limitnya waktunya Iya. istirahat nih, berarti aku istirahat dulu. lebih ke kayak kenali gitu. diri sendiri aja sih Bu sebenarnya. Oke. Kalau terkait dengan Apa kesehatan. perlu harus kena tipes dulu biar ngenalin diri sendiri? Sebenarnya kayaknya perlu sih, tapi jangan. jangan ya. Oke, Nggak boleh. jangan. Itu tadi mungkin tips untuk menjaga kesehatan ya dari seorang duta, apalagi yang memiliki kegiatan banyak di kampus ataupun di luar kampus. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah @jessica_wl dari @jessica_wl ya. Ada nggak sih benefit yang didapat dari belajar ilmu hukum? Terus kemudian yang bisa berkesinambungan dengan job desk sebagai seorang duta. Oke. Baik, kalau Mungkin masih sama ya pertanyaannya ya, tapi gimana Indri? Mau jelasin lagi nggak? boleh. Jadi yang tadi yang terkait dengan usia pernikahan ya Bu ya. Itu mungkin terkait dengan substansialnya. Biar agak beda, ini saya terkait dengan bagaimana saya menghadapi orang-orang atau bagaimana saya jadi public speaking saya gitu Bu. Ketika saya harus berhadapan dengan orang-orang untuk sosialisasi gitu. Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sendiri ini kan memang banyak sekali kegiatan yang melatih mahasiswanya untuk bisa berbicara di depan umum.
Salah satu contohnya ada lomba-lomba debat, ada kemarin kalau dari apa ya, Rector Cup kemarin bikin internal moot court competition, Oh, iya, yaitu dari Dekan Rector Cup. Cup ya. Dekan Dekan Cup. Nah, kayak seperti itu kan jadi kita punya apa ya, bekal lebih daripada teman-teman duta yang lainnya, karena kebetulan dari Duta Genre Kota Malang periode saya yang dari Fakultas Hukum hanya saya, Bu. Jadi lebih ke untuk berbicara dengan orang itu jadi lebih Luas. lebih Lebih luas, luas, lebih lebih pede, enak, betul. lebih kalau ngomong sama orang tuh lebih ditatap. Karena kebetulan dosen-dosen FH kalau misalkan kita presentasi tapi kita nggak menatap, kita nggak bisa berkomunikasi dengan audiens kan, dosennya kan biasanya langsung kayak, Mbak, ini kita bukan di sekolahan ya, kayak gitu Bu. Jadi kan kita kan udah biasa terombang-ambing di FH, jadinya ketika turun langsung ke masyarakat tidak se-nervous kalau misalkan saya nggak di Eva, sepertinya gitu Bu kalau dari pikiran saya. Jadi alhamdulillahnya terlatih untuk berbicara dengan orang, terlatih untuk attitude-nya ketika kita harus berbicara dengan yang lebih tua, yang jabatannya lebih tinggi. Itu alhamdulillahnya saya dapatkan dari perkuliahan dan diterapkan di luar perkuliahan. Betul, karena juga kita juga profesi-profesi yang dari notabene-nya dari segi hukum sendiri itu juga kita harus bisa belajar ngomong di depan orang, berhubungan banyak dengan orang. public speaking ya, Bu, ya. Advokat, pengacara, hakim, Iya. jaksa dan lain sebagainya itu kita juga harus bisa ngomong sama orang kayak gimana. Karena nanti kan harus wawancarai, ya kan harus mengulik kasus-kasusnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu tadi Laptizen mungkin yang bisa kita diskusikan, yang pastinya bisa bawa inspirasi buat Laptizen yang ada di rumah. Saksikan terus episode Diksi. Terima kasih banyak Indri sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Bu. Iya, saksikan terus episode Diksi di kemudian hari. Kemudian jangan lupa buat kalian like, share, komen sebanyak-banyaknya dan tonton terus Diksi, diskusi bawa inspirasi. Bye-bye. Bye-bye.